Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Oke, di video kali ini ya kita akan membahas mengenai karbohidrat. Jadi saya sudah belajar ya di video, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya untuk video yang menjadi referensi saya. Jadi ya karbohidrat itu apa? Jadi karbohidrat itu adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber energi bagi kebutuhan manusia gitu ya. Nah, jadi karbohidrat ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah unitnya, berdasarkan gugus ketonnya, kemudian berdasarkan jumlah atom C. Tapi yang paling mudah dipahami di sini kita klasifikasikan berdasarkan dari jumlah unitnya. Nah, berdasarkan jumlah unitnya ya, karbohidrat itu dibagi menjadi yang pertama monosakarida. Monosakarida ya dari kata mono yang berarti dia hanya tersusun dari satu unit gula atau satu unit gugus gula. Nah, untuk monosakarida itu sendiri itu ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa ya. Nah, untuk glukosa ini sendiri sumbernya ada madu, kemudian ada air gula, kemudian juga ada dari susu ya. Kemudian fruktosa ya, fruktosa itu adalah sumbernya dari buah-buahan ya. Ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa ini berasal dari susu. Nah, itu ya untuk monosakarida ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Kemudian ada disakarida. Jadi disakarida ini adalah gula karbohidrat yang terdiri dari dua unit gula atau dua unit gugus gula. Yang pertama itu adalah sukrosa. Nah, sukrosa ini terdiri dari dua gugus gula, yaitu glukosa dan fruktosa. Nah, sukrosa ini ya bisa kita temukan pada tebu ya, pada bit ya. Jadi air sirup itu termasuk sukrosa. Nah, kemudian ada lagi laktosa ya. Jadi laktosa ini adalah tersusun dari dua unit gula, yaitu glukosa dan galaktosa ya. Nah, untuk laktosa ini sendiri bisa kita temukan pada susu. Jadi laktosa ini disebut juga dengan gula susu ya. Kemudian ada lagi maltosa ya. Jadi maltosa ini dapat kita temukan pada gandum ya. Pada gandum ya contohnya ya. Jadi maltosa ini dia tersusun atau terdiri dari dua molekul glukosa ya. Itu maltosa. Nah, kemudian yang terakhir ini ada polisakarida. Jadi polisakarida itu dia tersusun atas dari unit gula, unit molekul gula, atau terdiri dari banyak gugus gula. Nah, contohnya untuk polisakarida itu ada namanya amilum ya. Amilum ini sendiri nanti dibagi-bagi menjadi amilosa sama amilopektin. Kalau amilosa itu terdiri dari 250 sampai 1000 gugus glukosa, sedangkan kalau amilopektin itu sendiri lebih dari 1000 ya. Lebih dari 1000 gugus glukosa. Kemudian selain amilum ya, kemudian ada glikogen ya. Jadi glikogen itu sendiri adalah kalau di tubuh kita itu disebut dengan gula otot ya. Jadi glikogen itu gula otot. Jadi kalau di tubuh kita itu banyak glukosa, maka ada hormon insulin yang akan merubah glukosa itu menjadi glikogen sebagai cadangan energi bagi tubuh kita ya. Nah, glikogen ini sendiri itu termasuk ke dalam polisakarida. Kemudian ya ada dextrin ya, itu juga termasuk polisakarida. Kemudian ada dextrin, kemudian ada selulosa ya. Jadi selulosa ini kalau teman-teman bingung, jadi selulosa ini hampir
terdapat pada semua tanaman. Jadi selulosa itu contohnya batang padi, jerami padi gitu ya, batang kayu, kemudian istilahnya yang menyusun biomasa tumbuh-tumbuhan ya, yang mengandung serat lah, itu disebut dengan selulosa. Jadi selulosa itu juga termasuk polisakarida ya. Nah, itu yang saya pelajari hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.